Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Parwan. Video kali ini saya memilih pertanyaan dari Jono di Boyolali. Ini pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ya. Betul-betul Jono di Boyolali tahu permasalahannya ya. Yang dia tanya begini, Dok, apakah yang namanya anal cushion, bantalan anus itu pada tindakan wasir perlu dipertahankan ya? Dan apakah ada tindakan yang bisa mempertahankan bantalan wasir itu ya, karena kita tahu yang namanya bantalan wasir itu mempunyai peran yang penting ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Jono di Boyolali, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Parwan. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Parwan. Dan bagi teman-teman yang mau mempunyai masalah beberapa di anusnya, silahkan akses link di deskripsi di bawah ya. Kembali kepada Jono, Anda di Boyolali yang bertanya, Dok, apakah pada tindakan wasir harus mempertahankan anal cushion tidak ya, karena fungsi anal cushion tadi ya. Kembali saya jelaskan begini, anal cushion atau bantalan anus itu semua ada di seluruh manusia, di dalam tubuh manusia ya. Kalau dia membesar dan melorot, itulah penyakit wasir. Oleh sebab itu wasir itu harus ditangani dengan cara ya wasirnya diambil, artinya ya anal cushion-nya diambil. Kita tahu yang namanya tindakan wasir yang masih menjadi standar emas atau standar paling tinggi dengan angka kekambuhan yang rendah adalah operasi eksisi hemoroidektomi. Eksisi hemoroidektomi itu yang diambil apa? Anal cushion, wasirnya. Dan itu sudah mulai tahun 50-an sampai sekarang dan masih menjadi standar emas ya. Jelas ya? Satu. Yang kedua, apakah tindakan mengikat itu bisa mempertahankan anal cushion? Tidak ya. Kalau wasirnya mau sembuh ya anal cushion-nya harus diikat supaya lepas. Ada tindakan yang tidak, tindakan wasir yang tidak menjamah atau tidak mengganggu anal cushion ada, yaitu stapler. Stapler itu hanya mukosektomi, melipat dan memotong selaput lendir jauh di atas dari anal cushion. Hasilnya kekambuhannya tinggi ya, nyempit, jelas ya. Dan komplikasinya banyak yang namanya stapler, bahkan long term, secara jangka panjang 12 tahun orang di operasi stapler itu dievaluasi 48% tenesmus, mulus-mulus terus. Itu di Eropa sudah dievaluasi. Oleh sebab itu di Eropa diminta untuk berhati-hati melakukan stapler ya. Kalau di Indonesia kan kayak kacang goreng, semua orang di stapler ya, padahal menurut guideline itu hanya derajat 4 ya, atau derajat 3 menjadi alternatif sesudah Halleran. Jelas ya. Terus ada lagi yang betul-betul operasi wasir tanpa merusak anal cushion, yaitu namanya anal cushion lifting ya. Anal cushion lifting yang saya juga melakukan, yaitu membuka kulit kemudian menyusuri antara otot klep dalam dan lapisan anal cushion, yang kemudian anal cushion-nya itu ditancapkan di otot klep dalam lebih atas di posisi yang normal. Jelas ya. Ini yang namanya anal cushion lifting. Apakah anal cushion lifting atau mengangkat anal cushion kepada posisi semula itu bisa dicapai dengan mengikat? Ya bisa, itu sama dengan, maksudnya bisa ya dia akan terangkat, tetapi sebelumnya dia tidak menancap pada otot klep dalam, yang nantinya dia akan melorot lagi, sama dengan stapler. Kalau diikat atasnya ya dia otomatis naik, atau dipotong atasnya dengan mukosektomi kayak stapler, anal cushion-nya naik, tetapi dia akan tidak tertancap karena yang namanya wasir itu otot penyupport dari anal cushion itu sudah putus, makanya tetap melorot. Jadi
apakah diikat dengan mempertahankan anal cushion, dengan mengangkatnya pasti akan melorot, dengan staple pasti akan melorot. Yang tidak akan melorot, yang hasilnya lebih baik, yang namanya anal cushion lifting, yaitu membuka otot klep dalam, antara otot klep dalam dan anal cushion, kemudian anal cushionnya dijahit di otot klep dalam. Itu yang saya lakukan. Tindakan operasi ini dimulai di mana? Di Sapporo di Jepang ya, tahun 2007 ya, dan saya juga melakukan ini untuk beberapa kasus ya, yang namanya anal cushion lifting dengan pembedahan, bukan dengan pengikatan. Pengikatan dan stapler untuk mengangkat anal cushion itu bisa, tetapi akhirnya akan melorot karena dia tidak ditancapkan anal cushionnya pada dinding anus, yaitu di otot klep dalam. Kira-kira itu ya Mas Dono. Wah, hebat, luar biasa, melebihi dokter bedah. Ada dua pertanyaan yang saya pilih yang melebihi dokter bedah ya, yang sebelumnya dan ini, luar biasa. Wah, teman-teman tanya dokter Paran sudah terupdate ya ilmunya. Semoga channel ini membantu kita memberikan literasi yang benar tentang wasir. Dan bagi teman-teman yang bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang membutuhkan panduan bagaimana mengatasi beberapa masalah di anus, boleh akses link di bawah di deskripsi.